Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Inamul Auka, mahasiswa program Profesional Setika Surya Global Angkatan 2002. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas individu keperawatan jiwa. Bu, selamat siang. Selamat siang Pak, Bu. Perkenalkan, saya Lia Inamul Auka, mahasiswa Profesional Setika Surya Global Yogyakarta. Dengan Bapak siapa? Bapaknya Ipun. Dengan Ibu siapa? Ibu Saida. Iya. Ibu, Pak, di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang perawatan pada pasien gangguan jiwa halusinasi dan mencegah kekambuhan di rumah. Apakah dari Bapak Ibu sebelumnya pernah nggak mendapatkan informasi atau penyuluhan seperti gangguan jiwa halusinasi dan menangani kekambuhan? Belum pernah. Oh, belum pernah. Baru pertama kali ini ya Pak ya? Ya. Untuk waktunya kurang lebih 30 menit. Dari Bapak atau Ibu bersedia? Bersedia. Oh, ya. Bapak Ibu sambil dibuka ya leafletnya yang tadi saya bagi. Bapak Ibu ada yang tahu gak apa itu sih halusinasi? Dari Bapak? Belum. Itu juga belum tahu. Tahu. Kalau begitu, halusinasi yaitu merupakan gangguan persepsi sensori yang keliru dan melibatkan panca indera. Nah, untuk macam-macam halusinasi yang itu ada 5. Yang pertama, halusinasi pendengaran, ada halusinasi penglihatan, ada halusinasi penciuman, ada halusinasi peragaan, dan ada halusinasi pengecapan. Nah, untuk halusinasi pendengaran itu biasanya penderita tuh kayak mendengar bisikan-bisikan yang mengancam dirinya. Semisal contoh ya Pak ya, contoh Pak Bu, dia itu dibisikkan sama seseorang yang mengancam dia. Contohnya dia dulu punya hubungan sama seseorang yang akhirnya putus di tengah jalan, dan dia dibisikkan orang, bunuh dia. Terus kalau untuk halusinasi penglihatan itu penderita itu melihat sesuatu tetapi itu tidak nyata. Misal di depan itu ada pocong, tapi sebenarnya itu tidak ada apa-apa, cuma perasaan dia yang menghantui dia bahwa ada pocong, ada hantu. Nah, untuk halusinasi penciuman, dia itu kayak merasa mencium bau-bau yang tidak sedap. Semisal dia tuh mencium bau darah. Nah, untuk halusinasi perabaan, dia itu merasa anggota badannya itu kayak digigit ular, digigit singa, tapi anggota badannya tidak digigit apapun, cuma perasaan dia aja yang menghantui. Untuk halusinasi pengecapan itu dia itu merasa kayak minum sesuatu, misal kayak dia itu minum darah, tapi dia itu tidak minum apa-apa gitu. Nah, bagaimana cara mengontrol halusinasi tersebut? Yang pertama itu ada mengherstik halusinasi. Misalnya, contoh halusinasi pendengaran, dia kan seperti tadi yang saya jelaskan, mendengar sesuatu yang mengancam jiwanya. Kita bisa menggunakan dibisikkan seseorang, bunuh dia, hancurkan dia. Kita bisa menutup telinga bahwa itu semua tidak nyata. Kita bisa menutup atau bisa menutup dengan kedua tangan kita, dengan kita tutup bahwa itu tidak. Atau bisa kita menggunakan bantal mencari aktivitas yang sekiranya tidak mengingat kata-kata tersebut. Nah, yang kedua, kita bisa melakukan bercakap-cakap dengan orang lain atau ngobrol dengan orang lain. Ajaklah kita ngobrol biar pikiran jelek tidak menghantui di pikiran kita. Kita juga bisa membuat aktivitas kegiatan sehari-hari terjadwal. Bisa kita tulis kayak di kamar si penderita, kita buat dari papan tulis, kita tulis satu persatu dari bangun tidur. Semisal ini contoh bangun tidur, terus kita rapikan tempat tidurnya, kita mandi, bersih-bersih, gosok gigi. Sehabis itu kita ganti baju, kita sarapan. Nah, bekas kita sarapan, kita cuci piring, terus kita nonton, kita
sholat, mohon maaf semuanya Bapak Ibu ini agama Islam ya. Ya kita bisa sholat sampai kembali larut malam sampai dia tidur. Nah, mengontrol yang selanjutnya kita bisa patuh minum obat dengan dosis yang benar. Kita tidak boleh memberikan obat sembarangan kepada penderita. Kita harus sesuai apa yang diresepkan oleh dokter. Nah, kami dilihat ya bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, untuk peran keluarga yang mengalami gangguan jiwa, yang pertama itu mengenal adanya gangguan ataupun kekambuhan dari keluarga. Sebelum kita pulang dari rumah sakit itu kan pasti dikasih tahu ya bagaimana kita mengenali tanda-tanda kekambuhan. Semisal ya seperti tadi gangguan penglihatan, kok dia sudah mulai menyendiri, tidak mau bergaul dengan yang lain, dia merasa di pojokan itu ada hantu atau ada pocong, kita segera bawa ke pelayanan kesehatan. Nah, kita juga harus bisa memutuskan tindakan yang tepat apabila sudah terjadi kekambuhan. Kita juga harus merawat anggota keluarga kita yang mengalami gangguan jiwa. Jangan dibiarkan sendiri. Biarlah dia udah mengalami gangguan jiwa, mandi terserah, nggak mandi terserah. Kita harus beri contoh yang baik-baik supaya dia meniru. Dia kan juga butuh kebersihan. Nah, dan juga kita harus selalu menggunakan pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatan yang ada. Jangan kalau kita udah biarlah, jangan malah disendiriin, dikucilkan gitu ya Pak Bu. Nah, untuk perawatan penderita di rumah, yang pertama selalu menemani dan tidak membiarkan penderita sendiri. Kita kan biasanya keluarga kan ada, kita ngobrol bareng-bareng sama anggota keluarga, canda tawa. Anggota keluarga yang sakit kita ajak juga bergabung biar dia tuh merasa dirinya itu diterima di anggota keluarga, gak dikucilkan. Kan dia pasti berpikiran, oh keluargaku menerima aku apa adanya begitu. Nah, jangan kalau kalian udah mempunyai tanda-tanda kambuh, dia udah menyendiri, mengurung, tidak mau keluar dari tempatnya, kita segera sapa. Semisal selamat siang, sini kita main bareng, kita sapa dia, kita ajak dia menonton TV atau kegiatan kesukaan dia. Yang selanjutnya ikut sertakan penderita dalam kegiatan masyarakat. Semisal kalau di sini kan pasti ada kayak gerakan masyarakat sehat ya Bu ya. Contohnya kayak kita bersih-bersih, terus jalan sehat, terus senam. Biasanya kalau hari Minggu juga ada jalan santai pagi-pagi ya Bu ya, jogging ya Bu ya. Dan kita ajak penderita ikut bergabung biar dia itu tidak merasa jenuh, pikirannya dia tidak kosong, biar dia juga bisa bergaul kembali kepada teman-temannya. Nah, yang selanjutnya untuk perawatan penderita di rumah itu, kita juga apabila si penderita itu mampu mengikuti bergaul atau mengikuti kegiatan masyarakat, kita beri pujian. Semisal namanya si A, oh si A bagus sekali sudah mau berkumpul kembali ke teman-temannya, ke kegiatan masyarakat. Nah, jika kita mau mengobrol tentang sama keluarga ini, misal mau ngobrol tentang gangguan jiwa itu gini-gini, jangan sampai di hadapan si penderita, biar si penderita itu gak merasa tersinggung. Kita sendiri yang orang sehat, kalau kita lagi diomongin orang kan pasti kita peka ya, kita merasa gak enak gitu lah, apalagi orang dengan gangguan jiwa. Nah, apabila penderita ada perubahan perilaku yang negatif, segera bawa ke pelayanan kesehatan maupun ke rumah sakit. Nah untuk tadi kekambuhan, tanda-tanda kekambuhan, yang pertama bisa Bapak Ibu sambil dilihat sambil didengarkan ya Pak dibalik. Yang pertama yaitu tidak mau berhubungan dengan orang lain, berdiam diri dan merusak barang-barang di sekitarnya. Yang kedua, tidak mampu memperlihatkan atau memperlihatkan penampilan dirinya dan tidak mau makan maupun minum. Dan yang terakhir itu tidak mau minum obat. Jadi orang kalau udah mengalami kekambuhan itu,
disuruh apapun aktivitas yang tadi yang sudah terjadwal, yang sudah ditulis, ditempel di tempatnya itu, dia itu tidak mau melakukan sama sekali. Dia cuma mengurung diri, berdiam diri, kadang juga berteriak-teriak. Kalau dia mengalami halusinasi pendengar, dia akan berteriak-teriak, merasa ketakutan, yang ketakutan tersendiri yang mengancam dirinya, yang akan dia melukai dirinya. Nah, untuk penyebab dari kekambuhan tersebut, yang pertama itu seperti di awal tadi, dia tidak mau minum obat. Dia biasanya kan orang kalau gangguan jiwa itu disuruh minum obat, jawabannya iya aja, obat bener diminum, tapi sebenarnya tidak diminum. Nanti kalau kita udah pergi, pasti dia akan diludahkan. Biasanya kan orang disuruh coba dibuka mulutnya, obatnya udah diminum belum. Sebenarnya obatnya itu ditaruh di bawah lidah, kan otomatis tidak kelihatan ya pilnya itu ya Pak Ibu. Terus dosisnya juga harus sama ya Pak Bu. Dosisnya maksudnya sama, itu sama sesuai yang diresepkan dokter. Jangan kita asal dikasih obat dikasihkan ke orang dengan gangguan jiwa. Nah, kita juga jangan terlalu menyampuri urusan dia. Kita boleh welcome sama anggota keluarga, tapi jangan terlalu mencampuri. Nanti juga dia penderita akan risih juga. Nah, untuk akibat dari kekambuhan tersebut itu, yang pertama, jadinya penderita itu tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Dia itu merasa sudah tidak berguna lagi di hidup di dunia ini. Terus yang selanjutnya tidak mampu bersosialisasi atau bergaul dengan temannya, atau ikut lagi kegiatan masyarakat itu dia tidak mau sekali, tidak mau. Dia cuma maunya berdiam diri di kamar, mengurung dan berteriak-teriak. Terus tidak mampu mengatasi masalah atau membedakan mana ini perbuatan yang baik, mana itu perbuatan yang buruk, begitu. Nah, dari penjelasan saya tadi, Bapak Ibu udah paham belum? Udah paham Pak? Dengar belum Pak dia? Kalau gitu saya boleh bertanya kepada Bapak? Boleh. Oh iya, Bapak coba sebutkan halusinasi tadi itu apa sih Pak? Halusinasi adalah gangguan persepsi sensori yang keliru dan melibatkan panca indera. Untuk sama-sama sama Ibu juga ya. Untuk macam-macamnya apa saja Pak halusinasi? Macamnya ada 5, yaitu yang pertama halusinasi pendengaran, yang kedua halusinasi penglihatan, yang ketiga halusinasi penciuman, dan yang keempat halusinasi perabaan, yang terakhir halusinasi pengecapan. Bagus sekali Pak Bu. Ayo tepuk tangan kasih aplaus kepada Bapak. Bapak, Ibu, bagus sekali sudah mampu menjelaskan apa yang tadi saya jelaskan. Nah, kalau begitu saya simpulkan ya, untuk halusinasi yaitu gangguan persepsi sensori yang keliru yang melibatkan panca indera. Nah, untuk halusinasi, macam-macam halusinasinya sendiri itu ada halusinasi pendengaran, ada halusinasi penglihatan, ada halusinasi penciuman, ada halusinasi pengecapan, ada halusinasi perabaan. Nah, untuk cara mengontrol halusinasi tadi itu ada berapa Pak? 4 ya. 4. Yang pertama itu ada menghaluskan halusinasi. Kita bisa mengobrol dengan orang lain, kita bercakap-cakap dengan orang lain. Terus ada kita membuat jadwal kegiatan sehari-hari, kita tulis. Terus kita bisa minum obat secara teratur sesuai dengan resep dokter. Nah, untuk peran keluarga pada saat kambuh, yang pertama, kita tidak boleh membiarkan penderita sendiri. Kita harus selalu temani, kita ajak ngobrol biar pikirannya tidak kosong. Terus yang selanjutnya, kita ikut aktif, ajak penderita itu
ikut kegiatan masyarakat seperti senam, seperti gotong royong. Terus apabila sudah muncul perubahan perilaku, kita segera bawa ke pelayanan kesehatan maupun ke rumah sakit. Begitu ya Bapak, Ibu. Kalau begitu, mari kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.